Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita bersama-sama mengambil saat teduh. Marilah ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Meskipun masih dalam keadaan online, tapi marilah kita tetap berfokus beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat pujian kita muji Tuhan karena kebaikannya dalam kehidupan kita. KPPK nomor 15, Kupujimu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu. Di antara semua bangsa di bumi, kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu tak berubah. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan, yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu. Di antara semua bangsa di bumi, kasih-Mu sungguh tak berubah, kasih-Mu tak berubah. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan, yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu
Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kesempatan buat kami kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami tahu ini bukanlah suatu kebetulan, namun kami percaya itu hanya semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bila kami datang padamu dengan hati yang bersungguh, kami mohon ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu bertemu Engkau secara pribadi melalui ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setunya ibadah kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon Kau yang boleh hadir menyapa setiap kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebagai manusia seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Karena memang natur manusia adalah manusia berdosa. Namun syukur kepada Allah oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari saat ini kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup mengampuni dosa kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban dan harapan kami. Hanya Kau. Kau telah buktikan Tuhan kasih-Mu pada kami. Sebab itu kami sungguh bersyukur dan kami datang padamu ya Tuhan. Mohon ampun atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sekali lagi katakan, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Mari dengan hati yang lebih sungguh kita katakan, Kau telah buktikan Tuhan cinta-Mu padaku. Terima kasih. Mari sama-sama bersyukur. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kita angkat sekali, katakan, hanya kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sambil musik, nyanyikan lagu ini dengan lirik. Mari jemaat Tuhan, saat ini saya berikan kesempatan jemaat sekalian datang pada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Masing-masing mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Memang acap kali kami melakukan pelanggaran dan melukakan hati-Mu ya Tuhan. Namun ajarlah kami ya Tuhan, untuk memperjuangkan kekudusan hidup kami di hadapan-Mu. Ajar kami untuk bertahan di tengah pencobaan-pencobaan dosa. Karena kami tahu hidup kami sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang mati di atas kayu salib. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni segala dosa kami dan tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup kudus dan menghindari dosa-dosa. Terima kasih Tuhan, kudus dan layakkan kami untuk menghadap tahta-Mu saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus, kami naikkan doa pengampunan dosa kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kasih Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, dengan tetap bangkit diri, kita sorakan pujian kita. Kita naikkan suara kita untuk Tuhan. Kita pujikan, Gloria. Hanya Tuhanlah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Terima sekalian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gema. Sekali katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gema. Kita angkat tiga katakan, Gloria. Gloria, besar
besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari dengan lebih semangat lagi kita datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, bawa suara kita mengagungkan namanya. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gema. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gema. Kita angkat tangan kita. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Hanya Tuhanlah yang layak menerima segala pujian kita. Sebab itu, mari terus mengangkat suara kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Puji nama Tuhan. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Victoria yang bertemakan tentang kasih. Terkadang mengasihi bukanlah perkara mudah. Seringkali kita terjebak dalam pilih-pilih untuk mengasihi. Bahkan lebih buruknya kita dapat membenci saudara-saudara kita. Namun sebagai orang percaya, Tuhan telah memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Bahkan Kristus pun telah meneladani kita untuk mengasihi, kasih yang sejati ketika Kristus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, kita terus belajar untuk saling mengasihi. Kita mohon pada Tuhan untuk boleh mengajarkan kita kasih yang sejati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh kerinduan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih
kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lama lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kasih pasti lemah, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Kita bersyukur sekali karena anugerah Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah online sekali lagi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, semua karena pimpinan-Mu. Bapa, biarlah ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami hendak mendengarkan dan belajar firman Tuhan pagi ini, berikan kami hati dan telinga, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk memahami firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab kita masing-masing di rumah. Kita akan membuka dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16, lalu lompat ke ayat yang ke-22a, lalu kita berpindah lagi ke 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita membuka bersama mulai dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16, lalu lompat ke ayat yang ke-22,
Dan kita pindah ke ayat yang lain dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah masing-masing. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita lompat ke ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Mari kita berpindah ke 1 Yohanes 4, mulai ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-9. Dalam hal inilah Allah kasih dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, bahkan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu tentang buah roh yang pertama. Nah, kalau kita tadi sudah membaca dari Galatia pasal yang kelima ayat ke-22. Kira-kira buah roh yang pertama apa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Apa? Buah roh yang pertama? Kasih. Betul sekali ya. Nah, ketika pagi ini kita belajar mengenai buah roh kasih yang pertama, kita bersyukur sekali karena setiap kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, dalam pelayanan saya pernah merasakan suatu situasi di mana saya merasakan kesulitan. Ada satu perjuangan penginjilan. Lalu ketika saya memberitakan Injil, saya seperti merasa saya berjuang sendiri. Namun suatu hari ketika saya mengkonseling seorang anak laki-laki yang saat itu masih kelas 5 SD. Anak itu anak yang biasa sebenarnya. Nah, ketika saya mengkonseling dia, saya memberikan pertanyaan kepada anak ini. Yaitu saya bertanya seperti ini. Kamu tinggal di mana, Nak? Lalu dia menjawab. Kamu punya adik berapa? Mama papa kerja di mana? Nah, ketika saya selesai menanyakan hal itu, anak ini menjawab ketika saya bertanya, papa kerja apa? Lalu dia menjawab, papa sudah gak ada. Papa gak ada. Nah, dari jawaban dia yang papa gak ada, saya tuh seperti gak nyambung gitu Bapak Ibu Saudara. Saya pikir papanya pergi kemana ya, kok dia bilang gak ada. Lalu saya hampir bertanya sampai ketiga kalinya. Dan dia berkata, papa saya sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara, sontak setelah saya mendengar anak ini berkata seperti itu, saya melihat anak ini menjawab dengan seperti menundukkan kepala. Dan saya bertanya kepada dia, kalau boleh tahu, papa meninggal sudah lama. Dan dia mulai bercerita banyak. Bahwa papanya bekerja sebagai seorang sales. Dan papanya ketika mengantar barang-barang yang hendak dia jual, papanya mengalami kecelakaan. Jadi ketika papanya mengalami kecelakaan di jalan itu, papanya tidak terselamatkan. Dan yang lebih lagi membuat saya sedih adalah ketika papanya meninggal, mamanya sedang mengandung 2 bulan adiknya yang kedua.
Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar itu, hati saya rasanya mau menangis. Saya rasanya sedih sekali mendengarnya. Dalam hati saya berkata kepada Tuhan, aduh Tuhan, kasihan sekali ya yang anak ini ya. Mamanya sedang mengandung 2 bulan adiknya yang kedua. Tetapi suaminya meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini sontak membuat saya mau menangis tapi saya tahan. Karena dalam etika konseling saya gak boleh nangis sebagai seorang konselor di depan konseli saya. Dan ketika anak ini selesai keluar dari ruangan saya, dalam hati saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ketika mendengar anak ini bercerita, saya malu sama Tuhan. Kenapa? Karena terkadang seringkali saya merasa, saya suka protes sama Tuhan. Tuhan, situasi ini gak membuat saya nyaman. Dan Tuhan berkata kepada saya saat itu, untuk itulah kamu ada di tempat ini, untuk menggembalakan domba-dombaku yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, domba-domba kecil Allah yang saat itu saya gembalakan, memberikan saya semangat lagi untuk saya tumbuh dan melayani Tuhan dengan cukup baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu membuat kita bertumbuh. Bahkan sejak peristiwa itu, Allah membuat saya menjadi seorang pribadi yang bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup saya. Dan sejak saat itu saya mempelajari dan menseriusi akan panggilan pelayanan saya, secara khusus di bidang parenting. Sehingga saya banyak membuat diri saya untuk belajar dan belajar bagaimana menolong anak-anak seperti ini. Bagaimana menolong keluarga-keluarga yang mereka harus ditolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak dari antara kita, orang Kristen, tidak menyadari apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita sering berpikir bahwa melayani hanya terbatas tempat dan waktu di gereja saja untuk melayani Tuhan. Justru Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki pemikiran yang seperti itu, maka itu adalah pemikiran yang sangat sempit sekali. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mendapatkan satu buku yang berjudul seperti yang ada di slide yang kita lihat saat ini, Fruitfulness on the Front Line. Buku ini karangan ditulis oleh seorang penulis teologi yang bernama Mark Twain. Di dalam bukunya Mark menjelaskan bahwa kita harus membuat perubahan dimanapun kita berada, atau dengan istilah yang diberikan oleh Mark, yaitu berbuah di garis depan. Bapak Ibu Saudara, apa sih arti berbuah di garis depan? Apa artinya? Artinya adalah tempat atau waktu di mana kita bisa bertemu secara teratur dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Anda mungkin tidak pernah berpikir bahwa Anda memiliki garis depan seperti itu, di mana tempat-tempat yang Anda selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Misalnya, jika Anda adalah seorang ibu rumah tangga, sehari-hari Anda harus pergi ke pasar, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang seharusnya kita bisa layani. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggil kita melayani di antara orang-orang Kristen, bahkan dalam situasi-situasi yang sulit, bahkan ketika kita tahu bahwa itu adalah hal yang terberat untuk dijalani, tetapi kita tahu bahwa itu adalah tempat di mana Allah sudah mempersiapkan kita untuk melayaninya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan kita untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari pasti merupakan konteks untuk berbuah dan memuliakan Allah secara luar biasa. Mark Twain menyadari hal ini. Bahkan Mark Twain pun melakukan hal yang sama
dengan seperti yang dia tulis. Ketika Martin menulis buku ini, dia harus setiap hari pergi ke perpustakaan. Dan ternyata di dalam perpustakaan itu pun dia sedang bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena setiap hari ketika dia menulis bukunya dan mencari sumber-sumber untuk bukunya, dia setiap hari akan ketemu dengan pegawai-pegawai perpustakaan yang ada di situ. Sehingga dia berpikir, maka aku pun dipanggil Allah untuk berbuah di depan mereka. Satu kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu dari Martin gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar bersama bagaimana kita berbuah roh, yaitu roh yang pertama, Roh Kudus yang pertama, yaitu kasih. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita adalah Bapak Ibu, ketika kita tidak menyadari dan bertanya dalam diri kita masing-masing, mengapa saya harus berbuah? Mengapa saya harus berbuah? Bukankah sudah cukup ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus? Bukankah sudah cukup saya rajin beribadah hari Minggu? Dan bukankah sudah cukup saya ikut PA? Saya rajin ikut doa malam? Saya rajin ikut doa pagi? Atau mungkin maaf jika saya seorang hamba Tuhan. Bukankah sudah cukup Tuhan? Ngapain harus bertumbuh dan berbuah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ternyata berbuah, bertumbuh dan berbuah tidak hanya cukup dengan saya percaya saja kepada Tuhan. Pertanyaan ini pun sering saya pertanyakan kepada Tuhan dalam perenungan saya. Kenapa Tuhan inginkan saya berbuah? Kenapa Tuhan? Kenapa ketika saya mengalami hal yang sulit dan kenapa harus saya? Kenapa? Ternyata jawabannya adalah Tuhan inginkan saya menjadi pribadi, menjadi anaknya yang bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam Galatia pasal yang ke-6, yang ketiga ayat yang ke-6, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Paulus menyatakan pendapatnya yang benar-benar penting adalah iman yang bekerja oleh kasih. Kita harus melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Dan bahwa seluruh hukum perjanjian lama terangkum dalam perintah yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam menempatkan kasih sebagai yang pertama, Paulus menggemakan perkataan Yesus. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Yesus mengenai perintah terbesar dalam hukum Taurat, yaitu Yesus memberikan dua jawaban. Yang jawaban yang pertama terambil dari kitab Ulangan dan jawaban yang kedua terambil dari kitab Imamat. Yesus menjawab seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hampir dapat dipastikan bahwa kasih yang kedua yaitu mengasihi sesama. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan buah roh. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa buah roh yang pertama sesungguhnya bukanlah kasih kita kepada Allah, melainkan kasih kita seorang terhadap yang lain sebagai orang Kristen melampaui segala perbedaan dan rintangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi jika ada sesuatu yang bisa dikatakan sebagai hal yang terutama, hal yang pokok, hal yang penting untuk menjadi seorang Kristen dan menjadi lebih serupa dengan Yesus, pasti itu adalah apa?
buah roh kasih. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih semacam ini adalah bukti yang pertama bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Buah pertama dari roh Allah dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kita ingin menjadi orang Kristen yang serupa dengan Yesus Kristus, maka kita perlu mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya bagi setiap kita adalah, mengapa kita harus mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup saya sebagai orang Kristen? Mengapa saya harus mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup saya sebagai orang Kristen? Yang pertama adalah karena kasih terhadap sesama adalah bukti kehidupan. Karena kasih terhadap sesama adalah bukti kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Mari kita coba cek Alkitab kita. Saya akan membacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat ini menyatakan bahwa kasih berasal dari Allah. Semua kasih manusia berasal dari Allah. Karena Allah adalah sumber semua kasih sejati. Karena kasih adalah hakikat dan keberadaan Allah. Bapak Ibu Saudara, jika kita benar-benar mengenal Allah kita, dan kita adalah anak-anak Allah. Dan barang siapa di antara kita yang mengatakan bahwa Yesus ada di dalam aku, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini, kata-kata Yesus hidup di dalamku, mengingatkan saya akan sebuah lagu sekolah minggu yang berjudul apa? Ayo, para guru sekolah minggu pasti tahu lagu-lagu ini. Ada yang tahu lagunya? Ingat? Lagu ini berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan apa? Berbuah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lagu ini bukanlah hanya sekedar lagu loh ya. Tetapi ketika kita melihat setiap makna dalam lagu ini, maka bagi setiap kita yang mengasihi Allah kita, maka kita harus apa? Berbuah. Dalam hal ini Yohanes ingin para pembacanya mengetahui dengan pasti bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Namun bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita telah memiliki kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah? Yaitu ketika kita melihat buktinya, yaitu bukti kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14. Bapak Ibu Saudara, kasih Kristen adalah masalah hidup dan mati. Kenapa? Ini adalah persoalan yang sangat serius menurut Yohanes. Kasih itu membuktikan bahwa Anda telah berpindah dari kematian menuju kepada kehidupan Sang Kristus itu sendiri. Jadi ketika kita menerima Yesus dan menaruh iman kita kepada Allah melalui Yesus, pada saat itulah kita memperoleh hidup yang kekal. Namun ketika
kita saling mengasihi, kita mengetahui bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena itulah kita sudah melihat bukti iman kita. Iman kepada Allah melalui Yesus dan kasih antara satu dengan yang lain sebagai orang lain sangat berkaitan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus tetap mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Yang kedua adalah kasih terhadap sesama adalah bukti iman. Kasih terhadap sesama adalah bukti iman. Apa buktinya? Ketika kita memberikan kasih kita kepada sesama kita, itu adalah bukti iman kita. Apa loh, Bapak Ibu Saudara, semua itu karena Allah telah memberi kita bukti dan teladan kasih-Nya. Di dalam ayat yang ke-9 sampai 11. Karena Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan Allah anak rela menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dan memberi kita kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Justru karena alasan itulah kita harus mewujud nyatakan kasih itu. Kasih kita kepada sesama sebagai bukti iman kita kepada Yesus. Yohanes mengaitkan antara iman dan kasih dengan cara yang membuat kedua hal tersebut bagaikan tak terpisahkan. Seperti iman dan perbuatan baik. Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 3:23. Demikian. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita perhatikan kata-kata Yohanes. Inilah perintahnya. Tetapi kemudian ia melanjutkan dengan menyebutkan dua hal. Kita diperintahkan bukan hanya untuk percaya dalam nama Allah, Yesus Kristus. Dalam nama anak Allah, Yesus Kristus. Tetapi juga untuk saling mengasihi. Dan keduanya merupakan satu perintah yang tak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes mengatakan bahwa iman tanpa kasih adalah mati. Bukan apa-apa. Dan itu hanya omong kosong. Sesungguhnya karena ini adalah perintah, maka sebagai konsekuensinya apabila kita tidak menunjukkan kasih terhadap orang lain, kasih seorang terhadap yang lain, hal itu sama artinya dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak taat kepada perintah Yesus yang kita percayai. Jika demikian, murid macam apakah kita ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika mengasihi sesama adalah bukti iman kita, maka yang ketiga, cara kita mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup saya sebagai orang Kristen adalah kasih terhadap sesama, bukti tentang Allah. Kasih terhadap sesama adalah bukti tentang Allah. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, telah membuat Allah menjadi tampak. Allah dalam pribadi Yesus Kristus dapat kita lihat, kita dengar, dan kita sentuh. Bahkan Yohanes mengingatkan saat itu kepada para pembaca suratnya mengenai hal yang sama di awal suratnya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami saksikan kepadamu. Di dalam 1 Yohanes 1
ayat yang pertama. Kita tidak mungkin akan mengatakan memang semuanya sangat baik dan sangat menyenangkan loh bagi mereka yang benar-benar melihat Yesus ketika Yesus masih hidup di bumi. Orang-orang saat itu mereka memiliki kesempatan loh bagaimana kesempatan yang bagus untuk melihat Allah melalui Yesus. Allah yang gak kelihatan itu mereka masih bisa lihat melalui Yesus dari Nazaret itu. Tetapi bagaimana dengan kita loh zaman sekarang? Bagaimana dengan kita yang lainnya? Bagaimana dengan umat manusia lainnya yang tidak pernah bertemu dengan Yesus? Apakah ada cara lain yang membuat kita melihat Allah pada zaman ini? Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari pernyataan Yohanes ini yang mengatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap hidup di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tampaknya Yohanes secara tersirat mengatakan bahwa jika saling mengasihi, maka hal itu akan menampakkan kasih Allah yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa Allah sendiri dapat dilihat karena Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen, kita saling mengasihi secara aktif dengan penuh pengorbanan. Dengan kita melampaui segala rintangan yang kita hadapi, maka kasih Allah itu, atau lebih tepatnya Allah yang adalah kasih itu, akan tampak. Dunia akan melihat orang Kristen dan bagaimana mereka hidup bersama dengan saling mengasihi. Dan dunia akan melihat realitas Allah yang ditampakkan melalui kehidupan orang Kristen. Allah yang tidak terlihat itu menampakkan dirinya dalam kasih yang dimiliki orang Kristen seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah saya akan saya tutup dengan satu ilustrasi yang saya alami sendiri. Ketika saya mengingat saat itu beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih kecil begitu ya, masih SD, saya melihat almarhum papa saya membeli sebuah tanah dan membangun rumah itu sendiri di daerah Rungkut Gunung Anyar. Nah, cukup jauh ya Bapak Ibu dari sini ya. Dan saat itu saya pindah ke rumah baru kami, ke rumah baru papa ya. Saat itu saya masih kelas 6 SD. Saya bertumbuh dewasa di daerah itu. Hal menarik yang saya lihat dari kedua orang tua saya adalah mereka tidak pilih-pilih seseorang baik untuk diajak bicara ataupun dianggap sebagai seorang teman. Saya melihat ada satu kebiasaan mama saya. Ketika hari Natal datang, mama saya sudah merencanakan dan menyiapkan kue Natal. Bukan untuk kami makan sendiri, tetapi kue-kue yang dipersiapkan itu untuk dibagikan kepada semua tetangga kami. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahkan sampai ada tetangga kami yang berkata, kok tidak dibagikan kuenya ya? Nah, padahal mama saya belum membagikan. Tetapi satu makna dari kisah itu adalah saya belajar dari orang tua saya. Apa yang saya dapat, apa yang mama saya dapatkan ketika dia membagikan kue-kue itu kepada tetangga-tetangganya. Bukan untung kan? Kalau kita lihat secara hitung-hitungan nggak untung. Kenapa? Karena kita malah keluarkan uang. Menurut saya itu hal yang aneh yang dilakukan oleh mama saya. Dan kebiasaan mama saya juga selain suka membagi kue pada hari Natal, mama saya suka memesan jamu
ya di tetangga kami yang saat itu seorang penjual jamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang mama saya lakukan dan papa saya lakukan itu menjadi hal yang bermakna ternyata bagi para tetangga kami. Beberapa tahun sesudah itu, ketika saya masih sekolah teologi bersama dengan suami, tiba-tiba di satu malam ketika mama saya selesai mengembalikan botol jamu itu kepada tetangga kami, tidak lama setelah itu, mama saya mengalami sesak di dadanya. Lalu ketika dibawa ke dokter, belum sempat minum obat ketika hendak pulang ke rumah. Saat itu mama saya duduk di sofa dan meminta keponakan saya yang masih SD saat itu mendoakan dia. Dan ketika selesai berdoa, keponakan saya baru tahu bahwa omanya sudah meninggal dalam keadaan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal itu membuat saya sedih ketika saya mendengar mama saya sudah pulang ke rumah Bapak. Karena kondisi saat itu saya tidak berada di Surabaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang saya pelajari dari kehidupan mama saya? Mama saya bukanlah orang yang terkenal. Mama saya juga bukan lulusan dari universitas. Mama saya hanyalah seorang guru TK, lulusan PGTK yang mengabdikan hidupnya untuk melayani anak-anak kecil di sekolah. Mama saya tidak pernah sekolah Alkitab. Mama saya adalah seorang pendoa bagi keluarganya. Tetapi mama saya adalah seorang pribadi yang suka berbagi dengan orang lain. Meskipun orang itu bukan orang Kristen. Dan ketika dalam masa kedukaan itu, saya hampir 5 hari di tempat rumah duka di Surabaya. Saya mendengar ada begitu banyak tamu yang saat itu datang. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita-cerita mereka, saya menyimpulkan bahwa memang mereka berkata, Mama adalah orang yang baik. Bapak Ibu Saudara, hal itu membuat saya menjadi bersuka cita. Bahkan ketika Mama dipanggil oleh Tuhan pun, saya bersuka cita. Kenapa? Karena Mama sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagai anak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sejenak merenungkan. Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengenal Allah? Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan saya? Jika jawaban kita ya, apakah kita sudah melakukan buah roh yang pertama itu, yaitu kasih? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen, kita tidak saling mengasihi, hal itu bukan hanya tragis, melainkan meracuni. Mengapa? Hal itu menjadi hal yang sangat berbahaya dan mematikan. Kenapa? Karena hal itu menghalangi tujuan Allah di dalam hidup kita ketika kita masih tinggal di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa ketika Allah menciptakan kita, bahwa ketika Allah menyelamatkan kita dari hukuman kekal itu, kita memiliki misi dalam hidup kita untuk menjadi murid Tuhan dan memuridkan orang lain. Kita bisa berbagi dan menghidupi kabar baik tentang Injil kasih Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menunjukkan bagaimana Injil itu mengubahkan hidup kita dan mengubahkan relasi kita dengan sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan bagi setiap kita adalah, jika kita tidak saling mengasihi, apa yang bisa kita buktikan dalam hidup kita kepada sesama kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman
yang sudah kami dengar dan kami pelajari hari ini. Seringkali ya Tuhan, kami hanya menjadi orang Kristen saja. Seringkali ya Tuhan, kami hanya terlihat sebagai anak Tuhan saja. Dan seringkali Tuhan, meskipun kami sudah rajin melayani Engkau, kami tetap seringkali belum bisa melakukan kasih itu. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami yang berdosa ini. Tolonglah setiap kami yang lemah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri mengubahkan setiap hidup kami yang saat ini kami mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan merubahkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami bukan hanya mengakui Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami. Tetapi kami menjadi murid Tuhan yang membuktikan bahwa Allah hidup dan tampak di dalam diri kami. Bapa, terima kasih atas firman. Dan biarlah dengan pemberitaan firman ini, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan kepada setiap kita. Sebentar lagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat jemaat sekalian transfer melalui rekening gereja yang akan ditampilkan nanti seusai ibadah atau mengumpulkan di rumah masing-masing. Dan nanti jika sudah bisa beribadah secara onsite, kita bisa berikannya kepada Tuhan. Semangat terkasih dalam Tuhan, kiranya hati kita terus bertekad untuk mengabarkan kasih Tuhan. Firman yang boleh kita terima ini boleh kita sebarkan pada orang-orang di luar sana. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan, kita pujikan dan kita sebarkan rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Boleh kita pujikan sambil bertepuk tangan. Memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku memuji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku memuji tentang anugerah-Mu. Interlude. Semua diundang untuk berdiri, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Ku memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku memuji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku memuji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku memuji tentang anugerah-Mu, ku memuji tentang anugerah-Mu, ku memuji tentang anugerah-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini ya Tuhan menjadi alat untuk pelayanan-Mu di gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya.
Berkati majelis yang boleh mengelolanya ya Tuhan, agar boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersehati berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Ya Tuhan yang terus memberkati pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hari makin hari Tuhan terus berkati mereka, Tuhan terus berikan pengalaman-pengalaman iman buat mereka sehingga hari demi hari yang boleh dijalani penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap majelis dan hamba Tuhan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati ketika Tuhan mempercayakan pelayanan untuk gereja-Mu di tempat ini, Tuhan yang memperlengkapi, berikan hikmat untuk boleh melayani Tuhan dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan boleh dimaksimalkan dengan baik. Itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, saat ini masih begitu banyak kasus-kasus COVID yang terjadi. Oh Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Tuhan boleh memberikan kesadaran yang lebih untuk masyarakat Indonesia dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan. Sehingga penyebaran ini boleh makin diminimalisir ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk vaksin yang boleh kapan hari sudah diuji coba. Kiranya vaksin ini menjadi jawaban atas pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami, seluruh aspek hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala puji, hormat, serta syukur kepada Tuhan. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan damai sejahtera dan kasih karunia. Biarlah hidup kita, pelayanan, pekerjaan, dan segala sesuatu yang kita impikan dan yang kita kerjakan diberkati Tuhan hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Hari ini kita sudah bersama-sama beribadah, baik Bapak Ibu di rumah bersama dengan seluruh keluarga kita yang ada. Hari ini firman Tuhan dilayani oleh penginjil Victor Yaun. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanan maupun firman yang sudah disampaikan yang menguatkan kita sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penata layan, pemimpin pujian, singer, bahkan juga pemain musik dan rekan-rekan yang sudah melayani dalam pelayanan multimedia pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan memberikan talenta dan hikmat yang lebih lagi untuk dapat melayani Dia dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya bahwa ibadah akan berjalan seperti biasa. Di hari Selasa ada pendalaman Alkitab, kemudian hari Kamis ada pendalaman Alkitab melalui Instagram Live. Kemudian juga hari Jumat ada persekutuan wanita Kristen melalui WhatsApp group, dan kemudian hari Sabtu juga ada persekutuan remaja melalui Google Meeting. Hari Minggu ke depan kita akan tetap ada ibadah seperti biasa. Saya mengundang semua Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dan melayani Tuhan sebisa kita, sekuat kita, dan semampu kita. Biarlah apa yang kita kerjakan menjadi berkat bagi umat Tuhan dan juga diperhitungkan sebagai kebenaran dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, dan sekali lagi selamat melayani Tuhan.